Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sosok wanita bernama Anna yang sedang memainkan alat musik selo. Lalu tiba-tiba masuklah seorang pria tua mabuk. Pria itu adalah ayah tirinya sendiri yang ternyata berniat untuk memperkosanya. Saat si ayah tiri akan membuka celananya dengan sekuat tenaga, Anna memancal pria tua itu hingga dia terpental dan tanpa disengaja sebuah benda tajam menembus leher pria tua itu hingga dia tewas saat itu juga. Atas perbuatannya Anna dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 4-9 tahun. Setelah lolos pemeriksaan medis, Anna kemudian ditempatkan di sebuah sel bersama seorang napi cantik yang bernama Jenny yang akan menjadi sahabatnya ke depannya. Okay, lights out. Let's go. Singkat cerita, siang itu Anna dan para napi dibiarkan berkeliaran di halaman sel untuk membangun chemistry-nya dengan napi lain. Namun kala itu Anna dihampiri oleh ketua geng yang bernama Cody yang langsung mengajak Anna untuk bergabung dengan gengnya. Namun tidak ingin mempunyai masalah di hari pertamanya di penjara, Anna pun langsung menolak ajakan ketua geng tersebut. Akibat penolakan itu, Anna kemudian diseret ke sebuah ruangan oleh geng Cody, lalu disiksa sampai badannya dipenuhi memar. Akibat kejadian itu, Anna mendapat perawatan dan diingatkan oleh si perawat penjara agar tidak membuat masalah di sana. Setelah mendapat perawatan, Anna pun dipanggil oleh kepala penjara bernama Frank, lalu di ruangan ia membicarakan tentang latar belakang Anna yang mahir bermain alat musik selo. Tapi sebenarnya tujuan Frank memanggil Anna untuk menawarkan perlindungan dari kekejaman geng Cody dengan syarat Anna harus melayani dan memuaskan nafsu bejat Frank. Namun karena Anna yang masih polos langsung menolak tawaran Frank tersebut, dan setelah pembicaraannya selesai, Anna pun kembali ke selnya dan mulai curhat kepada Jenny tentang perlakuan Frank kepada dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Anna kembali mendapat bulian dari sebuah geng kulit hitam. Kala itu kepala Anna dilempar dengan sebuah bola hingga membuat kepalanya nyut-nyutan. Karena kesal dengan geng tersebut, Anna memutuskan untuk masuk ke dalam geng Cody untuk mendapatkan perlindungan darinya. Namun ternyata untuk masuk ke dalam sebuah geng bukanlah perkara yang mudah. Cody meminta Anna melabrak ketua geng kulit hitam dan mengajarnya, sedangkan Cody dan rekannya akan merekam aksi Anna sebagai pembuktian sekaligus untuk mengantisipasi jika Anna berani mengkhianati mereka. Setelah insiden itu, lalu Anna dikurung di ruangan isolasi tanpa menggunakan sehelai benang pun untuk menutupi tubuhnya yang indah. Namun tidak berselang lama, Anna dipanggil ke ruangan Frank untuk kembali ditawari sebuah keringanan dengan syarat Anna harus melakukan apa yang Frank inginkan. Karena tidak ingin dikembalikan ke ruangan isolasi, akhirnya Anna memutuskan mau menuruti kemauan Frank dengan melumati tongkat ajaib milik Frank. Keesokan harinya Anna berkumpul di ruangan geng Cody dan dibuatkan sebuah tato sebagai penanda bahwa kini dia adalah anggota geng Cody. Dan dari sana juga Anna mulai mengenal yang namanya Udut setelah ia masuk ke dalam geng tersebut. Keesokan harinya Anna dijenguk oleh sang ibu, namun bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, melainkan sebuah pertengkaran karena ternyata ibunya masih percaya bahwa Anna benar-benar membunuh suaminya. Lalu beberapa jam kemudian ketika Anna sedang berkumpul dengan geng Cody, tiba-tiba mereka diserang oleh geng kulit hitam dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Dan lagi-lagi akibat kejadian itu, Anna harus berurusan dengan Frank yang pastinya dia wajib memberikan servis terbaiknya agar tidak dimasukkan ke ruang isolasi. Hari demi hari sikap Anna semakin berubah dan mulai tak terkendali. Hal itu disebabkan tekanan mental dengan perlakuan Frank serta pengaruh obat-obatan yang selalu dia konsumsi. Hingga suatu hari saat Anna sedang mengkonsumsi narkoba, Cody yang masih punya rasa peduli pun mencoba untuk membujuk Anna agar dia berhenti memakainya. Akan tetapi Anna menolak dan malah berteriak histeris hingga memancing para sipir berdatangan ke arah mereka. Anna pun mengancam akan melakukan bunuh diri, tetapi rencana berhasil digagalkan petugas yang setelah kejadian itu Anna kembali dikurung ke ruang isolasi yang pastinya tanpa menggunakan apapun untuk menutupi tubuh indahnya. Kali ini Anna merasa stres dan putus asa sehingga ia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan mengiris tangannya menggunakan benda tajam. Dan setelah aksi bunuh diri selesai, Anna pun semaput dengan badan yang bersimbah darah. Beruntung tidak lama kemudian sipir menemukannya sehingga Anna langsung mendapatkan perawatan khusus.
Namun karena hal tersebut dia terpaksa harus dipindahkan ke ruang khusus napi yang mengalami gangguan jiwa karena mereka menganggap Anna semakin berbahaya. Mendapatkan informasi anaknya sakit jiwa, sang ibu akhirnya luluh dan kembali menjenguk anaknya di lapas. Beliau berkata kepada Anna bahwa ini semua salahnya dan beliau juga berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk membebaskannya dari sana. Talk to the judge. And I'll tell him the truth. Setelah selesai dengan ibunya, kemudian Anna langsung dipanggil oleh Frank untuk menjelaskan semua perbuatannya ketika berada di ruang isolasi. Namun karena Frank menyukai Anna, maka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi jika dia kembali mengulang kesalahannya, maka dia akan dikirim ke tempat yang lebih kejam dari tempat yang ia tinggali saat ini. Mendengar hal tersebut, Anna mulai ketakutan dan meminta maaf kepada Frank serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun Anna juga meminta untuk menjauhkan geng Cody darinya. Setelah pertemuan yang singkat dengan Frank, akhirnya Anna kembali di dalam selnya. Kemudian dia juga mulai berubah dan berniat untuk menjadi lebih baik serta tidak membuat masalah lagi ke depannya. Namun penderitaan Anna ternyata belum berhenti sampai di sana, karena di saat makan siang dia kembali dibully oleh geng Cody dan geng kulit hitam di waktu yang bersamaan. Ternyata itu disebabkan karena Anna sudah keluar dari sindikat geng Cody. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Anna sedang membersihkan lantai, dia lagi-lagi dipanggil oleh Frank. Namun kali ini Anna disuruh berlatih kembali menggunakan selo, karena tidak lama lagi akan ada acara penampilan bakat untuk para napi. Keesokan harinya, Anna mendapat surat dari seorang yang bertuliskan bahwa kamu akan mati, dan tidak berselang lama, Cody dengan komplotannya langsung melabrak Anna dan melukainya menggunakan benda tajam tepat di pipinya. Bahkan jari tangannya Anna pun diinjak agar tidak bisa bermain selo lagi. Setelah semua selesai, Anna kembali dibawa ke ruang perawatan dan kali ini Frank langsung menemui Anna dan menanyakan tentang kronologis kejadian yang menimpanya. Anna mengatakan bahwa Cody lah dalang di balik semua itu. Namun di hadapannya, Frank masih sempat meraba nganunya Anna tepat di hadapan perawat yang selalu menjadi tempat curhatnya. Shut. Setelah kunjungan Frank selesai, kini saatnya untuk Anna kembali ke dalam selnya. Namun malah Anna mampir sebentar ke ruangan perawat karena dia tahu bahwa perawat tersebut orang yang menjunjung tinggi keadilan. Hingga mungkin dia bisa menjadi satu-satunya orang yang dia percayai. Dan benar saja ketika Anna memberanikan diri untuk bicara dengan perawat tersebut, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap untuk mendengarkan curhatan darinya. Anna pun berbicara semua yang telah dilakukan Frank kepadanya. Lalu setelah mendengar cerita menyedihkan dari Anna, perawat tersebut langsung menjanjikan bahwa dia akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan sosok gubernur untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan sipir penjara terhadap Anna. Namun sialnya, percakapan mereka diketahui Frank lewat CCTV yang ada di ruangan perawat tersebut. Mengetahui hal itu, dia langsung mengutus beberapa anak buah Cody untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk mendapatkan Anna. Singkat cerita, akhirnya acara penampilan bakat pun tiba. Setelah penampilan dari kelompok Cody selesai, kini tibalah waktunya bagi Anna untuk menunjukkan ke beberapa napi lain betapa piawainya ia menggunakan selo. Dan benar saja, penampilannya cukup membuat yang lain hanyut dalam melodi dan nada-nada indah yang dibawakan Anna dalam pertunjukan tersebut. Setelah acara selesai, Frank kemudian menghampiri Anna dan membawakan sebuah berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilakukan bulan depan. Dan bermodalkan berita tersebut, dia langsung menggarap sawah Anna dengan penuh sukacita. Dan benar saja, esok harinya Anna langsung mendapatkan surat yang berisi tentang pemberitahuan persidangan bersyarat yang akan dilakukan olehnya. Namun Anna kembali diingatkan oleh teman sekamarnya agar tidak percaya begitu saja kepada Frank. Mendengar nasihat tersebut, Anna langsung mulai berencana untuk mengantisipasi segala macam situasi yang akan dihadapinya di persidangan nanti. Lalu dia pergi menemui Cody dan meminta pertolongan darinya untuk menghancurkan Frank meski terjadi sedikit drama di antara mereka. Namun akhirnya dia bersedia menolong Anna. Kemudian Cody memberikan sebuah ponsel agar Anna bisa merekam aksi bejat Frank ketika sedang menggarapnya. Setelah persiapan selesai, Anna pun masuk ke dalam ruangan Frank untuk melakukan pengenceritaan yang terakhir kalinya. Dia berkata kepada Anna bahwa ini adalah terakhir kali untuk mereka, karena mungkin sebentar lagi Anna akan meninggalkan penjara dan membuat dirinya kesepian. Anna yang sudah siap dan kameranya pun langsung menuruti kemauan Frank sambil merekam aksi bejat mereka.
Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Anna diberi beberapa pertanyaan tentang alasan kenapa dia harus dibebaskan, di mana Anna hanya menjawab bahwa sikapnya telah berubah drastis setelah dia berada di penjara. Mendengar hal tersebut, penyidang mulai berunding tentang keputusan apa yang harus diberikan untuk Anna. Mereka juga melihat daftar riwayat hidup Anna yang sangat jauh dari tindakan kriminal. Bahkan cenderung Anna merupakan orang yang baik juga pintar, sehingga membuat para penyidang setuju untuk membebaskan Anna. Namun ketika Frank ikut angkat bicara, dia mengatakan bahwa Anna seharusnya tidak dibebaskan lebih awal karena alasannya dia harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang dia lakukan 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut dari kepala penjara membuat penyidang kembali tidak yakin kepada Anna dan membatalkan pembebasan bersyarat untuknya. Anna yang mengetahui akan terjadi situasi seperti ini pun langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video memalukan yang dia lakukan dengan pihak kepala penjara. Dan video itu langsung menuai pro kontra sehingga penyidang memutuskan untuk langsung menangkap kepala penjara saat itu juga. Please detain this man. Para penyidang juga sangat mengapresiasi keberanian Anna dalam mengungkap segala kebusukan yang ada di dalam penjara ini. Dan film pun ditutup dengan sebuah permainan selonan indah yang dibawakan oleh Anna. Dan film pun selesai.